kelompok 2 ISBD akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Bengkulu. Selamat menyaksikan. 7, 8. Baiklah teman-teman, di sini ada 3 buah alat. Ini namanya alat boya. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan 1 buah ketukan untuk teman-teman bisa lihat. Itu tadi mungkin sedikit banyak ketukan dari yang saya praktikan. Jika saya melakukan kesalahan atau sedikit lupa ketukan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Nanti untuk video selanjutnya bisa lihat di mungkin bisa langsung kalian datang ke sanggar-sanggar yang ada di Kota Bengkulu, termasuk di sekitaran Pantai Bengkulu. Itu banyak sekali sanggar-sanggar yang mendirikan atau memfasilitasi kalian semua untuk belajar alat musik dol. Baiklah, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dol adalah alat musik membranofon yang akan menghasilkan suara apabila kita memukul selaput atau kulit bunyi. Dol terbuat dari bonggol kelapa ataupun kayu. Bonggol kelapa akan diberikan lubang pada bagian atasnya, kemudian ditutupi menggunakan kulit kambing atau kulit sapi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tabot. Sejarah mencatat bahwa alat musik dol ini pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh umat muslim yang berasal dari India. Pada saat itu mereka sedang membangun benteng Marlborough di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pada zaman dahulu, dol hanya boleh dimainkan pada saat perayaan tabot. Acara itu dilakukan setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dalam rangka mengenang wafatnya Imam Hasan dan Imam Husain atau cucu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan di Padang Karbala. Tradisi ini selalu dilakukan setiap tahun oleh masyarakat karena dipercaya dapat menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan dan wabah penyakit. Penabuh alat musik dol pun bukan sembarang orang, melainkan keturunan Tabot, yaitu warga Bengkulu keturunan India yang biasa disebut Sipai. Pasti timbul pertanyaan mengapa alat musik dol menjadi alat musik tradisional asal Bengkulu. Ya, hal itu terjadi karena pada saat itu mereka menikah dengan masyarakat Indonesia asli Bengkulu dengan keturunan keluarga Tabot. Dol memang dikenalkan pertama kali oleh masyarakat Muslim India yang datang ke Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Inggris yang pada saat itu membangun sebuah benteng dan mereka pun kemudian menikah dengan penduduk lokal Bengkulu dan hingga saat ini garis keturunan mereka dikenal sebagai keluarga Tabot. Hingga pada tahun 1970-an, keluarga Tabot hanya mengizinkan musik dol dimainkan oleh garis keturunannya atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Tabot tersebut. Itulah alasannya mengapa alat musik asal Bengkulu ini tidak dapat dimainkan oleh sembarang orang, melainkan hanya dapat dimainkan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Tabot. Alat musik dol dimainkan dengan 3 teknik, yaitu suena, tamatam, dan suari. Pada teknik suena, dol dimainkan dengan tempo lambat. Teknik ini dimainkan pada saat suasana berduka cita. Pada teknik tamatam, dol dimainkan dengan tempo cepat dan juga konstan. Dan teknik ini dimainkan dengan suasana riang. Yang terakhir yaitu teknik suari. Teknik ini dimainkan dengan menggunakan tempo pukulan satu-satu dan biasa dimainkan pada saat perjalanan panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Nobita Purnamasari. Aku nak jelas sedikit tentang bahasa Serawai. Bahasa Serawai berasal dari Bengkulu Selatan, yaitu kota Mana. Bahasa Serawai berakhiran dengan au, misalau, kemanau, ngidau, ngapau, dan masih banyak lainnya. Selamat pagi, apa kabar Yung? Baik-baik kan? Waalaikumsalam, pagi juga do. Cak mana kita gini? Nak bahas bahasa lembaknya di Bengkulu. Niando, jadi bahasa Lembana juga termasuk bahasa daerah Bengkulu. Selain bahasa Rejang, bahasa Serawai, dan masih banyak bahasa lainnya. Benar deh. Jika selain kita bakal bahas bahasa daerah, kita juga bakal bahas makanan khas juga, alat musik Bengkulu juga. Makanan khas Bengkulu nah ada banyak kan do. Misalnya gulai lemah. Udah makan lagi do. Nah, kalau untuk makanan khas di Bengkulu kak dek, ada lempuk durian. Wah, maknya lempuk durian dek. Ada juga ikan pais, kue tar, pendap juga dek. Niando di Bengkulu nah ada banyak pantai juga kan. Ada pantai Panjang, pantai Pasir Putih, pantai Jakat, pantai Linau, pantai Laguna yang lainnya. Nah, terus di Bengkulu kak juga dek ada alat musik tradisional khas Bengkulu nian. Ada dol, ada tasa, ada genderang perang, ada boya, ada redap kolintang, ada serunai, ada harmonium Bengkulu, ada juga gong Bengkulu. Wah, banyak awal musiknya. Dek, di Bengkulu kak juga banyak lagi yang khas Bengkulu di sika. Dilek yang khasnya lain bakal kawan-kawan kitanya bakal jelasinya, bakal lanjut di pembicaraan kita kak. Kita cukup bahas yang kita tadi itulah wang di luar Bengkulu kak nak tahu, itulah khas Bengkulu yang kita sebutkan tadinya, padek di Bengkulu kak. Jadi nak belajar alat musik di Bengkulu kak banyak yang namanya sanggar dol, sanggar tari. Nak oleh-oleh di Bengkulu banyak juga toko-toko yang jualan khas dari Bengkulu kak. Makanan juga banyak. Udah sampai sikak kuda ya kawan obrolan kami. See you. Bahasa Jang rupanya bahasa Austronesia. Bahasa Jang terbagi ke lemo dialek. Ada dialek Lebong, Cuup, Payang, Pesisir, dan Rawas. Dialek Rawasyo tenutur na Ulau Rawas, Sumatera Selatan. Pat dialek di Loyen tenutur na Provinsi Kulau. Bahasa Jangyo do kunai pula bahasa asli Kulau. Kunai bahasa Enggano, Kaur, Lembak, Layau, Minang, Muko-muko, Nasal, Pekal, ngan Serawai. Bahasa Jangyo Kulo ijai mayoritas nak lemuk Kulau Pulau Kabupaten dan Kota Provinsi Kulau. Suku Jangyo tinggal nak wilayah geografis paa ngan suku Pekal. Walaupun nanti jelas asal usulnya suku Pekal yo rupana suku hibrida. Gitibo Asia Capua ngan Tunjang kunai tun asli ngan teko kunai kerinci ngan Minangkabau. Suku Jang ngan suku Pekal sama-sama idiom nak data temuak nak Kabupaten Kulau Utara.
Tari persembahan. Tari persembahan merupakan salah satu tarian yang menjadi kebanggaan. Tarian ini adalah sebuah pertunjukan tari kreasi baru yang terinspirasi oleh tari sakral tari Kejai di Tanah Rejang. Tari persembahan ini diciptakan oleh para ahli karena Tanah Rejang tidak memiliki tari penyambutan untuk upacara adat. Pertunjukan tari ini dilakukan oleh sejumlah 5 penari atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan tarian ini juga dapat dilakukan secara berpasangan dengan busana dan pakaian adat. Para penari membawa sekapur sirih sesuai dengan lantunan musik tradisional yang terdiri dari kulintang, gong, redap, dan suling. Tari persembahan pada zaman dahulu digunakan untuk penyambutan raja ataupun pangeran. Kini tari persembahan digunakan untuk menghormati para tamu yang berkunjung ke daerah Bengkulu. Tari persembahan sering juga digunakan untuk menyambut petinggi daerah ke suatu acara. Selain untuk menghormati tamu besar yang berkunjung ke wilayah Bengkulu, tari ini juga sering digunakan untuk acara hajatan adat seperti pernikahan yang terkesan sakral. Tari persembahan ini juga memiliki gerakan yang indah dan lemah gemulai dan diatur dengan sedemikian rupa. Penarinya lengkap dengan menggunakan pakaian adat dengan segala atribut yang menghiasi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat membawakan tari persembahan atau tari sekapur sirih ini, gerakan penari mengikuti lantunan musik tradisional. Pendap merupakan salah satu makanan khas Provinsi Bengkulu. Pendap atau biasa disebut ikan pais ini mampu bersaing dengan sejumlah kuliner lainnya. Makanan khas dari Bengkulu ini telah menembus pasaran sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, dan Jambi. Pendap memiliki cita rasa yang khas yang dapat menggugah selera makan, terutama aroma khas daun talas sebagai pembungkusnya. Hebat lagi, makanan yang memiliki cita rasa yang pedas dan gurih ini juga telah sukses menembus pasar mancanegara mulai dari Australia, Belgia, dan Jepang dan negara lainnya. Pendap seringkali menjadi makanan favorit para wisatawan dari dalam Sumatera maupun luar Sumatera. Pendap memiliki kesamaan dengan proses pepes ikan, terutama cara pembuatannya. Perbedaannya ialah bahan yang digunakan serta daun talas sebagai pembungkusnya dan diikat dengan tali rapia. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Apriani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas dari Bengkulu, yaitu ikan pais. Ikan pais merupakan salah satu makanan khas yang berada di Provinsi Bengkulu. Ikan pais ini mampu bersaing dengan sejumlah kuliner lainnya. Makanan khas dari Bengkulu ini telah menembus pasaran sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Jambi. Ikan pais memiliki cita rasa yang khas yang dapat menggugah selera makan, terutama aroma khas daun talas sebagai pembungkusnya. Hebatnya lagi, makanan yang memiliki cita rasa yang pedas dan gurih ini juga sukses menembus pasaran ke mancanegara, mulai dari negara Australia, Belgia, dan juga Jepang, dan negara-negara lainnya. Ikan pais seringkali menjadi makanan favorit para wisatawan dari dalam Sumatera maupun luar Sumatera. Ikan pais memiliki kesamaan dengan pendap, terutama cara pembuatannya. Perbedaannya ialah bahan yang digunakan serta daun talas sebagai pembungkusnya dan diikat dengan tali rapia. Sejarah ikan pais adalah makanan tradisional khas Krui ini atau Lampung Barat dan Bengkulu yang berakar sejak zaman nenek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makanan khas daerah Bengkulu. Salah satunya adalah tempoyak. Tempoyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menantap nasi. Cita rasa dari tempoyak tersendiri adalah berasa asam karena terjadinya proses fermentasi pada daging buah durian yang menjadi bahan bakunya. Tempoyak terkenal di Indonesia, terutama di Bengkulu.
Cara pembuatan tempoyak yaitu difermentasi selama 3-5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliner atau makanan khas Bengkulu, yaitu baitat. Baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu, bai yang berarti induk dan tat yang berarti tart. Baitat merupakan makanan yang berbentuk segi empat dengan isian selai nanas dan memiliki rasa yang manis, empuk, dan lembut. Dahulunya, baitat ini merupakan makanan yang hanya bisa dimakan oleh para bangsawan. Tetapi, sekarang baitat merupakan makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dan merupakan makanan khas Bengkulu dan biasanya ada pada saat acara pernikahan. Dan baitat ini merupakan oleh-oleh khas Bengkulu, banyak dijumpai di toko-toko yang menjual kuliner khas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Yolanda, NIM P0515120008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas Kota Bengkulu, yaitu lempuk durian. Lempuk durian adalah kudapan manis yang masih sejenis dengan dodol durian. Bagi masyarakat, lempuk durian adalah olahan dodol durian yang menjadi makin istimewa, sebab dicampur dengan gula merah dalam proses pembuatannya. Lempuk durian ini makanan yang tahan lama, tapi tidak perlu khawatir, lempuk durian dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Selamat menyaksikan video pembuatannya. Saya Dita Olivia dari kelas 1A. Di sini saya akan memperkenalkan budaya Bengkulu, yaitu batik Basure. Batik Basure adalah batik khas Bengkulu yang bermotif kaligrafi Arab. Pada umumnya, batik ini berciri khas kaligrafi dengan perpaduan rafflesia sebagai motifnya yang merupakan simbol khas Bengkulu. Batik Basure diperkenalkan pedagang Arab dan pekerja asal India pada abad ke-17 kepada masyarakat Bengkulu. Seiring dengan perkembangannya, seni dalam membuat kain tersebut dipadukan dengan tradisi Indonesia yang berciri khas Bengkulu. Selanjutnya, motif. Berikut ini beberapa motif yang biasanya digunakan dalam batik Basure. 1. Motif kaligrafi merupakan motif yang diambil dari huruf-huruf kaligrafi. Motif kaligrafi ini digunakan untuk upacara adat bertulis huruf Arab. 2. Motif rafflesia merupakan motif bergambar Fatma raksasa khas Bengkulu. Motif ini sebagai motif utama kain Basure setelah kaligrafi. 3. Motif burung kuau merupakan kain Basure bergambar burung kuau yang merupakan rangkaian huruf kaligrafi. 4. Motif relung kaku adalah motif batik Basure dengan bentuk meliuk-liuk seperti tumbuhan paku. 5. Motif rembulan adalah motif yang dibuat perpaduan antara gambar bulan dengan motif kaligrafi. Selanjutnya, pengembangan. Motif batik Basure telah berkembang dan tetap dilestarikan keberadaannya. Selain sebagai seragam wajib untuk pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, batik Basure juga dijadikan pakaian wajib bagi pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 1990. Peraturan yang ditetapkan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengembangan dan pelestarian batik Basure. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.